Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kembali kita berkumpul untuk bersama-sama kita beribadah doa malam. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, atas perlindungan, kesetiaan-Mu Tuhan Yesus yang melimpah di dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur kami ada sampai saat ini, itu semua karena berkat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan memulai ibadah kami, Tuhan sertai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Engkau yang layak Tuhan. Engkau yang layak disembah. Yesus Tuhan. Engkau yang layak. Semua mahkota dunia kan kuletakkan, semua pujian manusia tak kuhiraukan, karena tak ada satupun yang dapat gantikan. Hanya Kau yang kudus dan hanya Kau terbesar. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak. Kau dekat dengan semua yang memanggilmu. Betapa besar dan mulianya karyamu. Sungguh tak ada satupun yang dapat gantikan. Kini ku angkat tanganku dan ku bersorak. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak kami sembah Tuhan. Semua mahkota dunia kan kuletakkan, semua pujian manusia tak kuhiraukan, karena tak ada satupun yang dapat gantikan. Hanya Kau yang kudus dan hanya Kau
terbesar. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Sekali lagi. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak disembah. Kau yang layak disembah. Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak disembah. Kami menyembah Engkau, sebab Kau layak. Haleluya. Oh, Kau layak Tuhan menerima pujian, kami sembah. Haleluya. Yesus Tuhan. Haleluya. Kau yang layak Tuhan. Oh, Yesus Tuhan, namamu indah. Kau yang layak. Oh, Yesus Tuhan. Oh, terima kasih, Engkau baik. Oh, haleluya. Kau yang layak, Kau yang layak disembah.
Engkau yang layak kami sembah Tuhan, Engkau yang layak kami tinggikan, oh, karena hanya Kau tempat kami berlindung Tuhan. Haleluya, Engkau kekuatan kami Bapa. Yesus, terima kasih. Katakan, hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau lakuku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau lakuku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau lakuku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu besertaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, oh, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Mari katakan, sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu,
dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku, Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. 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 Kami menyembah nama-Mu Tuhan. Kau tempat berlindung, Yesus. Haleluya. Yesus, Kau mengenal kami Tuhan, Kau tahu hati kami. Yesus Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Engkau tempat perlindungan kami Bapa. Dan kami tahu Engkau selalu beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami telah selesai memuji, memuliakan nama-Mu Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Ajari kami Tuhan untuk taat akan firman-Mu Yesus. Berkati Bapak Gembala kami yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Kita bertemu kembali dalam Bible Class kita, Kitab Ulangan seri yang ke-81 ya. Latar belakangnya dimulai dari Kitab Kejadian. Bangsa ini telah dipilih oleh Tuhan, ditebus dari Mesir dengan kemah tabernakel yang lengkap, diinstruksikan dalam waktu 1 bulan untuk hidup dalam kesucian dan dipersiapkan untuk memiliki tanah perjanjian setelah melewati 40 tahun di padang gurun. Jadi Musa akan meninggal sebelum orang Israel masuk tanah perjanjian. Dan Kitab Ulangan ini mencatat ya kata-kata terakhir Musa, yaitu 4 khotbah Musa yang didengar oleh generasi baru yang ada di Moab. Kata kunci Kitab Ulangan adalah renewal, pembaharuan perjanjian Musa yang disampaikan 40 tahun lalu di Gunung Horeb, di Gunung Sinai. Ayat kuncinya Ulangan pasal 6 ayat 4 dan 5. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Ulangan adalah pembaharuan perjanjian Musa. Walk through the Bible mengatakan inilah do it run on me, di mana hukum pertama disampaikan 40 tahun lalu diperbaharui oleh hukum yang kedua dalam Kitab Ulangan ini. Kita masih di Ulangan pasal 28 khotbah Musa yang bagian yang ketiga. Kita sudah sampai pada kutuk. Ya, kemarin berkat-berkat sudah disampaikan. Dan ini adalah khotbah Musa yang tentang berkat dan kutuk. Oke, kita langsung penerapan dan penjelasan ya. Sambil mengingat kembali ya.
Berkat pertama, diberkatilah engkau di kota dan di ladang. Berkat kedua, diberkatilah buah kandunganmu dan hasil bumimu dan hasil ternakmu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan pada waktu keluar. Bersatu jalan musuhmu akan menyerang engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Nah, hari ini kita belajar tentang kutuk ya. Oke. Dimulai dengan ayat 15. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Ya, kutuk ini dibahas di ayat 15 sampai 44. Jadi setelah melihat sisi awan yang cerah yang menghadapkan umat kepada yang taat dengan berkat, sekarang diperlihatkan ya sisi awan yang gelap yang menghadapkan kepada orang yang tidak taat, namanya kutuk itu. Jadi kutuk-kutuk ini digambarkan secara keseluruhan ya. Ada pengepungan, ada pengasingan yang berkali-kali muncul sebagai penderitaan ya. Dan puncaknya mereka akan diusir dari tanah warisan mereka, tanah perjanjian yang sudah diberikan Tuhan kepada mereka. Jadi ada serangkaian gambaran tentang masa depan yang penuh malapetaka yang membayangi bangsa yang tidak taat, yang mereka berubah dengan cepat, tidak setia setelah mereka menikmati semuanya itu. Ini penerapan buat kita semuanya ya. Kalau kita tidak berpegang pada perintah Allah, ya kita bukan saja nggak dapat berkat, gagal mencapai berkat yang dijanjikan, tapi ketidaktaatan itu menempatkan diri kita di bawah kutuk Tuhan. Itu mencakup semua kesengsaraan ya. Sama seperti berkat itu mencakup segala kebahagiaan, tapi kutuk itu mencakup segala kesengsaraan seperti itu. Dan ingat ya, Ulangan pasal 28 bicara tentang berkat dan kutuk. Kutuknya 4 kali lebih banyak penjelasannya. Walaupun secara poin-poin sama, tapi penjelasannya 4 kali lebih panjang. Ya. Jadi kalau kita memperhatikan istilah kutuk ya dalam bahasa Ibrani-nya, kalala ya, itu kata benda yang menunjuk akar kata menjadi kecil atau menjadi rapuh. Nah kata dasarnya kan kalal, kalala jadi kalal. Nah kalal itu seperti menjadi sedikit dalam penyediaan. Jadi tidak punya persediaan makanan, tidak punya persediaan harta, mempunyai hanya sedikit sekali dan tidak cukup. Idenya seperti itu. Kalal itu seperti juga menjadi pelan dalam kecepatan. Misalnya pelan sekali mengalir. Kalau kita biasa air mampet, biasa air hanya turun PDAM misalnya netes seperti itu, tidak lagi deras, kita bisa sedikit paham itu. Itu seperti kutuk ya. Nah makanya ide kutuk ini dari kata kecil, rapuh, menjadi sedikit dalam penyediaan, menjadi pelan dalam kecepatan, itu kebalikan dari berkat. Nah kata kalal ini kalau kita lihat kata kutuk ya, kata dasarnya itu dipakai Hagar dalam Kejadian pasal 16 ayat 4 sampai 5. Dalam ayat 4 ya. 4 ya, saya ingat saya. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah. Dipakai bahasa Ibrani kalal akan nyonyanya itu. Itu kan ceritanya Sarah kan tidak punya anak. Dia kepingin punya anak dan dia minta Abraham suaminya mengambil hambanya, budaknya, pembantunya namanya Hagar untuk menikah. Untuk dapat keturunan ya. Nah ketika Hagar tahu bahwa dia mengandung, dia kalal. Dia memandang rendah. Jadi ide utamanya
Kalal ya, ingat ya, menjadi ringan, menganggap enteng, menganggap kecil. Kalau diterapkan pada individu yang digunakan untuk apa ya, penghargaan. Hagar tidak lagi menghargai Sarah sebagai nyonya. Ingat, pakai ayat kan nyonyanya seperti itu ya. Dan ini bagi Sarah ini kutuk ini. Jadi walaupun Sarah tidak diturunkan posisinya, dia tetap nyonya, dia tetap bos. Tapi sebagai wanita mandul, dia sekarang direndahkan dalam fungsi dan gengsi. Ingat, sekarang kita balik lagi kepada, ini kan fungsi kutuk dalam orang Israel ya. Jadi semua kutuk ini direndahkan, dianggap enteng, menjadi kecil, tidak lagi deras, sedikit dalam persediaan, direndahkan oleh Tuhan orang Israel. Supaya apa? Israel mau kembali kepada Tuhan. Saya amati kutuk ini ya, yang pertama ini adil sekali. Kenapa? Ini hukum sebab akibat. Kalau seperti ini, maka akibatnya seperti ini. Kalau tidak taat, maka akibatnya kena kutuk. Kenapa akibatnya kena kutuk? Karena semuanya Tuhan sediakan. Itu idenya di situ ya. Jadi ingat, keadilan sungguh sangat adil. Kenapa? Bukan sepele penyebabnya kutuk ini. Jadi ingat ya, Allah nggak cari gara-gara sama kita. Kadang-kadang kita kan ketemu orang ya, kita berkata orang ini cari-cari sama kita. Tapi ingat, Allah nggak seperti itu. Allah nggak cari-cari sama kita. Allah nggak suka bertengkar sama kita. Ingat ya, Allah lebih ingin memberkati hidup kita. Amin. Tapi kalau kita nggak taat, hukum sebab akibatnya berjalan. Nah, ingat, memandang rendah. Apa? Ketika kita nggak mau dengar suara Tuhan, kita akan menolak suara Tuhan. Dan itu dianggap penghinaan terbesar yang dapat dibayangkan. Ingat ya, apa yang Allah katakan seolah-olah dianggap omong kosong, tidak didengarkan, tidak dilakukan. Itu menganggap rendah Tuhan. Ini pengamatan kutuk ya. Pengamatan kutuk ketiga namanya ketidakadilan. Apa itu? Ketidaktaatan. Maaf. Kita merasa bahwa saya tidak wajib, saya tidak wajib terikat apapun, punya kewajiban sama Tuhan. Ingat, biasanya ingat ya, dalam ceritanya ketika orang Israel sudah dapat rumah, tanah, diberkati, berkecukupan, tinggal aman, mereka lupa Tuhan. Karena mereka berkata merasa seperti ini. Buat apa saya taat sama Tuhan? Semuanya sudah saya cukupin. Nah, ini yang sering kali terjadi dalam kehidupan orang Kristen. Hidup kita diberkati, hidup enak, merasa bahwa ini perjuanganku, ini kerja kerasku. Ingat, menolak untuk melakukan perintahnya itu atau tidak melakukannya dengan setia, itu sama seperti kita tidak taat sama Tuhan. Ingat ya, siapa yang dikutuk? Itu orang-orang yang memberontak. Hanya orang-orang yang memberontak kepada perintah Tuhan. Nah, pengamatan yang keempat, mereka meninggalkan Tuhan. Dalam ayat ke-20, ya, Ulangan 28 ayat 20 ini, Tuhan mendatangkan kutuk, lalu frasa terakhir. Karena jahat perbuatanmu sebab engkau telah meninggalkan aku. Saudara sedikit bayangkan ya, dari budak hamba, tidak punya apa-apa, lalu dibawa Tuhan, dimerdekakan Tuhan, dalam kitab Keluaran, lalu dikasih Tuhan hukum, kitab Imamat, lalu dikasih perintah-perintah dalam kitab Ulangan, lalu Yosua kita belajar dari tidak punya apa-apa, punya apa-apa, lalu ke hakim, lupa sama Tuhan. Itu perbuatan jahat. Ya. Ingat, Allah tidak pernah membuang kita. Siapa yang duluan? Kita duluan. Kita lebih dulu membuang Tuhan ya. Nah, penyembahan berhala itu meninggalkan Allah yang benar dengan mengikuti Allah yang palsu. Dan itu yang mereka lakukan. Nah, jangkauan dan keampuhan kutuk ini. Ingat, kutuk ini akan mengejar. Orang Israel akan dikejar terus oleh kutuk ini.
Sekalipun mereka berusaha ingin meloloskan diri dari kutuk itu, tidak ada gunanya. Dalam kitab Raja-Raja, kalau saudara pernah baca misalnya, ketika Tuhan menghukum mereka dalam pembuangan, dan ada yang tinggal, lalu nabi-nabinya berkata, kamu harus taat. Lalu mereka nggak taat dan lari. Tuhan berkata, mereka lari ke Mesir ya. Di Mesir pun dikejar oleh Tuhan. Kamu akan mati di tanah Mesir. Kutuk itu mengejar orang-orang yang berdosa seperti ini ya. Nah, segala kutuk ini akan mengikutimu kemanapun mereka akan pergi, menyergap, mencapai dan menyusul mereka. Jadi itu ceritanya orang Israel tidak mau dibuang ke pembuangan dan mereka pikir, aku mau lari saja ke Mesir. Dan Tuhan berkata, kamu akan mati di sana. Ingat, saat murka Allah mengejar orang berdosa, siapa yang bisa lari dari Tuhan? Siapa yang bisa melepaskan diri dari kuasa Tuhan? Tidak ada. Tidak ada orang yang bisa lari dari Allah kecuali satu. Berlari, kembali, bertobat. Makanya fungsi kutuk ini jelas ya. Tuhan bukan jahat menghukum. Dibuat Tuhan kecil, berkatnya sedikit, berkekurangan, sakit, masalah, dirampas. Supaya apa? Kembali kepada Tuhan. Tidak ada orang yang bisa lari dari keadilan Tuhan. Kecuali berlari minta belas kasihan Tuhan. Ingat ya, ini pola hukuman Allah di dalam PL itu sama persis ya. Ingat, Taurat itu yang melandasin masa-masa berikutnya. Masa hakim-hakim, masa-masa raja-raja. Dasarnya dari sini. Kamu harus taat kepada perjanjian. Mereka dikejar dengan kutuk oleh Tuhan. Lihat ya. Coba perhatikan ya. Lihat. Hukuman perjanjian kalau mereka tidak taat. Ini kitab Amos, ini kitab Imamat, kitab Ulangan, ini kitab Raja-Raja. Apa yang terjadi? Kelaparan paceklik. Dikejar. Sama. Amos katakan, Imamat katakan, Ulangan katakan, Raja-Raja katakan. Kekeringan. Amos pasal 4, Imamat pasal 26, Ulangan pasal 28, Raja-Raja. Belalang. Memang Imamat tidak menyebutkan, tapi idenya sama. Wabah, kalah perang, penghancuran. Ini yang terjadi dalam Alkitab. Oke, kita lihat kutuk yang pertama. Itu masih pendahuluan ya. Kita lihat kutuk yang pertama. Hari ini kita cuma belajar satu kutuk saja. 2, 3. Terkutuklah engkau di kota dan terkutuklah engkau di ladang. Nah kalau saudara perhatikan bersama-sama ya. Tadi itu berkat, kita sekarang belajar kutuk. Kutuk yang pertama, terkutuklah engkau di kota dan di ladang. Lihat ya, sengaja dibikin bagan yang seperti ini, saudara lihat. Yang putih diberkati, kalau taat, yang hitam dikutuk. Equal. Ya. Equal. Hari ini kita belajar kutuk 1 dan 2 ya, maaf. Nah, lihat ya, kutuk yang pertama ini. Ini adalah satu metafora atau kiasan mengekspresikan kutuk yang universal. Nah, sebetulnya kalau saudara mengingat kembali kata berkat yang pertama, saya ulangi, saya balik lagi di sini ya. Berkat yang pertama di sini ya. Diberkatilah engkau di kota dan di ladang. Di sini kalau tidak taat terkutuklah engkau di kota dan di ladang. Ini sebetulnya sama. Kalau berkat, cara metafora kiasan mengekspresikan berkat secara universal. Tapi karena ini kutuk, cara kiasan mengekspresikan kutuk secara universal. Sama persis. Nah sekarang kalau diberkati ya, diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang, rasa aman. Tapi di sini kalau kutuk, mereka merasa tidak aman, tidak tenang, dimanapun mereka berada, gelisah, was-was, takut, namanya insecure ya. Mau sembunyi dari musuh mereka. Ingat kenapa? Balik lagi yang pertama. Jangkauannya kutuk, keampuhannya kutuk. Dimanapun mereka berada, mau di kota, mau di
ladang-ladang pekerjaan, mau di tempat kecil, tempat tersembunyi, kutuk itu mengejar mereka. Ingat ya, kutuk akan tinggal di atas diri mereka dimanapun mereka berada. Di kota, di ladang. Terkutuklah engkau di kota, terkutuklah engkau di ladang, seperti itu. Nah ingat, kemanapun orang berdosa pergi, kutuk Allah akan mengikutinya seperti dikejar-kejar terus. Mungkin saudara sedang mengalami hal-hal ini ya, dikejar kutuk seperti itu. Dimanapun berada, ia berada, Allah Maha tahu, Allah Maha hadir, Allah Maha kuasa. Kutuk Allah terus berdiam atas orang itu. Nah ingat ya, kokohnya kota itu punya benteng. Ada rumah, ada pagar, ada rumah, ada tembok. Tidak bisa melindungi dari kutuk itu. Atau di tempat terbuka, di desa, di tempat terpencil, sejuk, tapi tidak bisa memawakari atmosfer kutuk yang melingkupin. Misalnya, terkutuklah engkau di ladang. Padahal mereka tinggal mungkin di suatu desa, di pegunungan yang sejuk semuanya. Tapi atmosfer kutuk itu melingkupin semuanya. Sekarang kita lihat contoh ya. Saya kasih contoh. Nah, dikasih ceritanya Israel pada masa hakim-hakim. Khususnya pada masa Gideon. Dan sebetulnya bukan Gideon saja ya. Semuanya. Kita bikin perbandingan. Ingat ya. Kutuk dan berkat itu perjanjian Allah yang mengikat hukum sebab akibat. Karakter orang Israel dalam kitab Yosua itu positif baik. Taat sama Tuhan, taat sama pemimpin, melakukan perintah Tuhan. Punya ibadah baik, punya korban baik. Tapi dalam kitab Hakim-Hakim, karakter orang Israel jahat, negatif. Lalu bicara tentang iman dan kesetiaan mereka. Kitab Yosua baik. Misalnya begini ya, ketika orang Israel yang di sebelah timur dan barat, walaupun ada yang sudah memiliki negeri, mereka masih ikut berperang, meninggalkan istri, anak-anak, rumah kediamannya, ladangnya, ternaknya. Karena mereka pegang firman Tuhan sampai mereka semua dapat tanah perjanjian. Tapi kita bagi hakim, iman dan kesetiaannya nggak bagus, nggak cari Tuhan, berbuat sekehendak hatinya, mulai mengikuti kebiasaan bangsa-bangsa sekitarnya, nggak setia sama suku-suku yang lain, sama Tuhan apalagi. Dan itu sebabnya pada masa Yosua taat pada Tuhan, berkat pertama itu digenapi. Karena mereka, lihat ya, saya balik lagi di sini. Lihat, karakternya positif Yosua, iman kesetiaannya baik, maka akibatnya mereka dianggap taat. Dan berarti berkat pertama digenapin. Dapat tanah, musuh dikalahkan, Tuhan menyertai, Tuhan memberkati. Tapi sekarang balik lagi di sini ya. Karakter Israel pada masa hakim jahat, negatif. Iman dan kesetiaannya juga tidak baik. Sekarang apa yang terjadi? Berarti kesimpulannya mereka meninggalkan Tuhan, tidak taat, tidak setia. Maka kutuk pertama ini akan menimpa mereka. Bisa paham ya, dua kitab result hasilnya berbeda. Yang taat diberkati, yang nggak taat dikutuk. Dan semuanya digenapi. Nah ingat ya, dalam kitab Hakim-Hakim bangsa Israel tidak setia pada Tuhan dan karena itu mereka diuji. Ingat ya, Tuhan nggak suka mengutuk kita. Tapi kalau kita tidak setia, kita mulai diuji. Ujiannya melalui mana? Ya bangsa-bangsa Kanaan sekitar. Menjadi tangan Tuhan untuk menguji bangsanya. Jadi selama 240
65 tahun bangsa Israel tidak berhasil menguasai bangsa Kanaan. Tapi terus menerus mengulangi siklus apa? Ini. Ya, kayak orang naik sepeda ya. Berdosa sama Tuhan, diserahkan Tuhan pada musuhnya. Lalu mereka berteriak minta sama Tuhan, sama Allah. Lalu Tuhan bangkitkan hakim, Tuhan kirimkan keselamatan. Lalu masa damai mereka, wow, hakim menyelamatkan mereka. Mereka mulai kembali kepada Tuhan. Hidup damai, tenang, enak sekali. Lupa Tuhan, berdosa lagi. Ini yang terjadi. Nah ingat ya, orang Kristen kan ada yang tipe-tipe kumat-kumatan. Kalau udah dipukul Tuhan, kalau sudah dipukul Tuhan, baru sadar. Tapi kalau sudah mulai hidup enak, berkecukupan, damai, berdosa lagi. Dan ingat ayat terakhir dalam kunci kitab Hakim-Hakim, pasal 21 ayat 25, ayat 25 ya, ayat terakhir ini ya. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Harusnya berbuat sesuai dengan perjanjian. Saya teruskan ya. Ini kan ceritanya si zaman Hakim-Hakim Gideon. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Gideon melayani saat orang Amalek, orang Midian menjajah mereka 7 tahun. Kenapa Tuhan biarkan? Nah ini kan jadi pertanyaan orang ya. Apakah Allah tahu? Allah Maha tahu. Kenapa Allah diam? Karena Allah menguji mereka. Ingat, dibikin kecil, dibikin tidak berdaya. Berkat Tuhan mengalir pelan. Sekarang pertanyaannya siapa orang Amalek, siapa orang Midian itu? Ingat ya, Abraham punya istri Sarah, Sarah melahirkan anak keturunan Ishak, Ismail, Sarah melahirkan Ishak, akhirnya jadi Israel. Abraham punya istri namanya Hagar. Hagar melahirkan Ismail. Abraham punya istri ketiga namanya Keturah, melahirkan Midian. Sarah punya anak keturunan berikutnya ya, Ishak, ada anak Edom. Edom melahirkan Amalek. Amalek, Ismail, Midian jadi satu bangsa. Namanya Arab. Arab itu artinya campuran ya. Arab itu artinya campuran. Bisa sedikit pahami ya. Sebab orang-orang itu datangnya berbanyak-banyak seperti belalang. Tidak terhitung banyaknya sekalian datang ke negeri itu untuk memusnahkannya. Midian menyerbu seperti belalang. Menghabiskan. Apa saja. Panenan mereka. Mereka tidak punya makanan, tidak punya persediaan. Terkutuklah engkau di kota dan di ladang. Ladang-ladang mereka dikutuk. Kenapa? Karena mereka hidup tidak taat sama Tuhan. Akibatnya mereka saat panen menjadi takut dan rasanya seperti dikutuk ya. Jadi mereka mengirik gandum di tempat pemerasan anggur. Aneh. Harusnya mengirik gandum, melepaskan batang-batangnya, gabahnya kalau kita bilang ya juga dari biji-bijinya, mesti harus di tempat terbuka. Kalau di tempat pemerasan anggur itu berarti tempatnya tersembunyi. Ingat ya, biasanya mengirik gandum di tempat terbuka ya, tempat datar di mana. Kenapa? Butuh angin. Angin udara terbuka menerbangkan sekam. Seperti ini. Normalnya mengurus panen gandum itu di pengirikan gandum, di terbuka. Lihat ya. Jadi biasanya dikasih tali, tongkat, lalu binatang itu akan menginjak-injak. Melepaskan
dari batang rami ini gandum-gandumnya. Nah, orang ini lalu ngangkat ke udara, gandumnya turun, jeraminya terbang. Ini namanya pengirikan gandum. Tapi yang kita pelajarin, waktu mereka panen itu seperti kutuk. Nggak seneng, nggak gembira. Kenapa? Karena musuh menyerang, mengambil makanan mereka dan ladang mereka dikutuk. Jadi panen itu seperti kutuk. Itu sebabnya mereka takut dan sembunyi-sembunyi di tempat, dan seperti sini, tapi di tempat yang dalam. Harusnya tempat terbuka, tapi disembunyikan. Kenapa? Supaya dari luar tidak kelihatan. Kenapa begitu? Karena kutuk pertama digenapi. Terkutuklah engkau di kota dan terkutuklah engkau di ladang. Sekarang kita lihat kutuk kedua ya. Terkutuklah bakulmu dan tempat adonanmu. Saya sengaja cari gambar kelaparan yang ada di Afrika ya. Tidak ada makanan buat mereka. Ingat ya, kutuk pertama tadi, terkutuklah engkau di kota dan di ladang. Nah ini equal dengan kutuk ketiga. Nah, dengan berkat kedua. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu, tapi di sini disebut kutuk kedua, terkutuklah bakulmu dan tempat adonanmu. Nah, minggu depan kita lihat posisi yang di sini ya, kutuk ketiga ya. Oke. Ini cara metafora mengekspresikan kutuk akan ada kekurangan dan rasa kelaparan yang mereka harus jalani. Terkutuklah bakulmu, ini istilah keranjang ya, yang digunakan untuk bawa buah-buahan, biji-bijian. Biji-bijian itu gandum, jelai, kacang-kacangan. Nah ingat ya, ada persembahan, orang Israel kan persembahan biji-bijian. Jangankan mempersembahkan kepada Tuhan, untuk makan saja nggak cukup. Ini bicara kehancuran dalam bidang pertanian mereka. Berarti panen seperti gambar ini, tidak ada hasil. Walaupun mungkin seperti tadi loh, menghasilkan loh Pak, yang di dalam kitab cerita Gideon. Betul. Tapi musuh ngambil. Kita bahasa Jawanya ngenes ya. Aduh, sudah lihat berkatnya, sudah lihat panenannya, tapi diambil semua oleh musuh. Makan apa? Gak makan. Nah kalau bakul atau keranjang pada masa Alkitab itu seperti tas, tempat wadah bawa apapun yang diperlukan untuk keperluan pribadi. Berarti sekarang apa? Ini berarti kekurangan segala keperluan pribadi kita. Sandang makanan, pangan, papan. Dalam beberapa cerita mereka harus mengungsi, pergi, lari dari tempat mereka ke gua-gua. Makanan tidak ada. Nah ingat, kutuk itu akan membawa kemiskinan yang merajalela. Nah, saya ambil gambarnya apa yang terjadi sekarang di Afghanistan. Orang cari makan di bak sampah. Ini yang terjadi. Tempat adonanmu. Nah ini mangkok ya, yang biasa digunakan untuk menyiapkan makanan. Nah, kalau mereka kan makan roti ya. Kalau kita kan makan nasi. Nah ini apa ini? Dandang kita, magic jar kita, ya. Rice cooker kita, tidak ada makanan. Ini cara yang mengekspresikan, menunjukkan bahwa kamu akan selalu kekurangan makanan. Kamu akan selalu kelaparan. Ini kutuk kedua. Selalu kekurangan makanan. Sengaja saya cari gambar yang di Afrika ya. Bagaimana anak-anak ini, lihat perutnya itu. Kasihan sekali. Malnutrisi. Ini kutuk yang kedua ya. Terkutuklah tempat adonanmu. Misyeret. Ini pengertian penyimpanan. Berarti ini store ya. Dari apa yang tersisa. Yang diletakkan di lumbung, di bawah tanah, di gudang. Untuk masa depan, untuk hari esok. Untuk benih. Berarti ini apa ini? Keuangan minus. Tidak ada jaminan untuk hari esok.
Mengerikan sekali ya. Pilih berkat atau kutuk. Bukankah ini yang ditakutkan manusia? Minus, defisit, kekurangan, tidak ada makanan, tidak punya persediaan. Pilih mana? Berkat atau kutuk? Taat dan melakukan dan diberkati, atau tidak taat, tidak mendengar, mengabaikan dan terima kutuk. Saya mau tutup dengan suatu cerita ya. Ada seseorang yang selamat dari penjara waktu Perang Dunia Kedua. Jadi dia ditangkap di penjara di Perang Dunia Kedua. Dia menceritakan tentang kelaparan yang luar biasa yang bertahap melucuti para tahanan ya. Nah ingat, tahanan itu tidak dikasih makanan yang enak di penjara ya. Sampai sekarang pun kalau di penjara kan orang makannya ya itu aja, nggak ada rasa semuanya. Saya nggak tahu, saya cuma lihat di acara di mana ya, National Geographic, beberapa penjara-penjara gitu. Saya balik lagi cerita ini ya. Jadi ini orang ini bercerita, bersaksi ketika bagaimana dia selamat waktu Perang Dunia Kedua. Para tahanan itu kekurangan makanan dan tentara sudah mulai hilang prinsip-prinsip kehormatan, kesatriaan, kemanusiaan. Kalau sekarang kan tentara kan wah, terhormat, satria, kemanusiaannya luar biasa kan. Dia cerita bagaimana waktu di penjara di Perang Dunia Kedua ada dua tentara yang bertahun-tahun sebelum perang bersahabat karib. Sebelum dan waktu perang. Tapi waktu di penjara sudah jadi brutal, mengerikan. Dua-duanya lemah. Berbaring berdampingan. Lemah, tidak ada makanan. Ada sih makanan mungkin cuma satu kerat roti. Yang cuma tinggal sedikit. Dua-dua lemah bukannya saling mendukung, tapi saling menunggu. Nunggu temannya mati. Loh kenapa mati? Kalau dia mati bisa ambil makanan. Wow. Kadang dikasih kacang, kadang dikasih roti busuk ya. Kadang-kadang dia cerita kalau orang tidak sabar, kok tidak mati-mati. Sama-sama lemah, tapi yang lebih kuat kadang-kadang mencekik. Rekannya sendiri, serius dia cerita. Dia bersaksi seperti itu. Supaya kalau dia mati, makanannya bisa diambil. Alasannya mempercepat. Dia kan sudah hampir sekarat kan. Hanya untuk makanan yang cuma segenggam. Poin apa yang saya mau sampaikan hari ini? Pahami ya, kenapa Tuhan menyuruh orang Israel. Kenapa Tuhan menyuruh kita juga untuk taat dan mendengarkan dan melakukan firman Tuhan yang membawa berkat demi berkat, demi berkat, demi berkat. Naik, bukan turun, kepala bukan ekor. Tapi kalau kutuk datang, kawan jadi lawan. Orang lagi gak peduli dengan kita. Sahabat, teman baik, bahkan keluarga. Sudah kehilangan kepedulian. Hanya untuk makanan. Untuk bertahan hidup. Saudara baca dalam kitab Raja-Raja. Dua ibu datang kepada raja dan berkata, Raja, kasih tahu sama tetanggaku ini. Kemarin kami makan bayiku. Sekarang gilirannya makan bayinya. Dia tidak kasih. Dia sembunyikan. Untuk bertahan hidup di masa-masa dikutuk Tuhan. Orang lagi gak peduli. Poin itu yang saya mau sampaikan hari ini. Mau pilih mana? Berkat atau kutuk? Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu. Hari ini kami boleh belajar Bible Class. Terima kasih. Kami sudah belajar tentang kutuk 1 dan 2 yang menakutkan bagi banyak orang dan kami semuanya. Tuhan ajarkan kami mau setia kepadamu, mau dengar kepadamu, dan melakukan firman-Mu. Karena itu bawa berkat dalam kehidupan kami. Pulihkan kami yang merasa bahwa kami adalah dalam kutuk Tuhan.
Ampuni kami mohon belas kasihan-Mu. Kami mau bertobat, kami mau kembali kepadamu Tuhan. Tolong kami. Dan terima kasih Tuhan apa yang kami pelajari hari ini dan kiranya berkat-Mu boleh menyertai kami semuanya. Mari kita buka tangan kita, terima berkat dari Tuhan kita Yesus sendiri. Kiranya rahmat sejahtera dari Allah Bapa kita dan kasih sayang kepada Tuhan Yesus Kristus dan bersama Roh Kudus menjadi kita sekarang sampai selama-lamanya. Diberkatilah hidup kita, kesehatan kita, kebutuhan kita. Berkat Tuhan mengalir dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan berkati. Jangan lupa berikan persembahan.